Saya percaya di season ini adalah season yang greater. Season yang lebih baik, lebih besar. Bisnis kita akan lebih besar, berkah kita lebih banyak, makanan lebih banyak, anak mungkin lebih banyak, ya Jess ya. Anak mungkin gak cuma 2, tapi 3, haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada amin, gak ada amin. Mama amin, mama amin. Berkat besar. Tapi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. See, oftentimes kita minta berkat yang besar. Kita percaya greater things, mujizat-mujizat yang besar, terobosan-terobosan yang besar. Saya bersyukur punya iCare di Ancol. Banyak sekali kita mengatakan bahwa kalau mau mujizat-mujizat yang besar di Ancol ngomongnya, berarti mesti siap yang namanya masalah yang besar. Ada suara di sini. Kadang-kadang kita mujizat-mujizat yang besar, kita minta Tuhan, saya mau mujizat yang besar, saya mau terobosan yang besar. Tapi kalau ada masalah yang besar kita ciut, saudara. Dan saya mau kita punya orang-orang yang mempunyai hati yang connect sama dengan Tuhan. Pada saat kita mengatakan sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, benar-benar lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kita mau, lebih dari berkat Tuhan, lebih dari naungan Tuhan. Kita hanya mau Tuhan, kita hanya mau hadirat Tuhan, kita hanya mau Yesus di dalam kehidupan kita. Ada amin di tempat ini. Salah satu slogan kita adalah niat, saudara. Katakan 1, 2, 3 niat. 1, 2, 3 niat. Kalau Anda mengimani atau mengamini hal-hal yang diucapkan di sini, saya percaya pada saat Anda ngomong amin, apa yang Anda amini akan terjadi dalam kehidupan Anda. Saya akan ulang sekali lagi. Kita sering sekali mencari Tuhan atas berkat-Nya. Sering sekali kita minta terobosan yang baru, terobosan yang besar, mujizat yang besar. Tapi yang kita perlukan hanya mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yang percaya katakan. Yang mau katakan. Yang niat katakan. Oh, if you want something greater in your life, if you want something big in your life, the bigger you want, the greater you want, the harder you chase God. The faster you chase God. Jangan nunggu bola, saudara-saudara. Kejar hadirat Tuhan sama-sama. Yang mau katakan. Sebelah kiri yang mau katakan. Sebelah kanan yang mau katakan. Janji yang tengah mau katakan. 2008 saya pulang ke Indonesia. Saya bersama dengan istri saya. Sekarang, dulu masih belum. Kita pulang ke Indonesia, nggak tahu mau ngapain jujur. Lalu saya mulai yang namanya plastic culture. Di tahun 2008 itu 2009 sebenarnya. Saya menaruh semuanya, semua saving saya, semua yang saya punya di bisnis ini. Dalam waktu 9 bulan, enggak 9 bulan, 1,5 tahun, dalam waktu 18 bulan. Dari kios yang kecil, lama-lama menjadi, saya punya 3 toko, saudara. Wah, Tuhan lu luar biasa. Kasihnya gak berkesudahan. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Dia sama dulu sekarang dan selama-lamanya. Wah, keren banget. 18 months, 3 stores di Jakarta. And then we began, kita menjadi distributor yang terbesar di Indonesia. Kita menjadi wholesale terbesar di Indonesia di bidang mainan designer toys. This is called designer toys, bagi yang gak tahu. Designer toys adalah mainan yang didesain. Iyalah ya, designer toys, mainan yang didesain oleh orang-orang. Dan saya jual as a retailer. In 18 months, the business grew so quick. Terus saya minta Tuhan, saya minta terobosan yang besar. Gak mau gini-gini doang Tuhan. Tiba-tiba, in the year 2013, dalam tahun 2013, satu demi satu toko mulai tutup. Diawali dengan toko saya yang terbesar, tutup. Diawali dengan kios saya, tutup. Diakhiri dengan toko saya yang paling jauh, tutup. Pada saat itu I felt defeated. Karena Google mengatakan Joshua Artono kalau di Google pada saat itu, yang keluar cuma gambar saya dan mainan. Saya pegang mainan, saya lagi ngajar anak-anak mainan karena saya sering ngadain workshop, saya sering ngadain pertemuan dengan anak-anak mainan
Jadi kalau kalian search nama saya dulu, selalu Joshua dan mainan. Joshua tukang mainan, Joshua ahli mainan. Nah pada saat itu saya kehilangan jati diri, saudara. Saya bingung siapa sih Joshua sebenarnya, karena Google mengatakan bahwa saya orang mainan. Selama 4 tahun saya bangun bisnis ini dan akhirnya gagal, gak ada, semuanya tutup. Saya bingung, I cry to God, Tuhan ini kenapa? Maksud Anda apa? Maksud Tuhan apa? Kenapa mesti semuanya tutup? Katanya from glory to glory. Ini from glory to glory to glory to nothing. Kok bisa? Mana glory to glory? Padahal tahun 2000, waktu 2012 kita baru nyanyikan lagu King of Freedom yang ditulis sama Win Sandy. King of Freedom, King of Freedom, King of Victory. I didn't feel any victory at the time. Saya gak ngerasain yang namanya kemenangan pada saat itu. Suara-suara yang terdengar dari dulu yang mengatakan bahwa Joshua begini, Joshua mau orangnya gak bisa, Joshua mau orangnya gak akan sukses, Joshua gak bisa bisnis, Joshua gak akan punya duit banyak. It's okay. Joshua akan gagal. There's one word yang sampai sekarang saya ingat, and that's the word destroyer. Ada satu orang pernah ngomong sama saya bahwa Joshua orangnya destroyer. I destroy things. And that voices, suara-suara itu, it's like a speaker. It's amplified through my ear. Kenceng banget, saudara. Kenceng banget. I remember the time, saya ingat waktu itu I felt so defeated. I felt so lost. So lost. Karena yang saya udah bangun selama 4-5 tahun, tiba-tiba gak ada. Every time I Google my name, there you go, Josh and Toys. Sekarang Joshua gak punya mainan sama sekali. I felt so lost, I felt so defeated. Dan hari ini, ada kabar baik bagi kita semua. Yang mau menerima katakan amin. Kita buka sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 John 5 verse 4, it says this. For whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 Yohanes 5 ayat mengatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya mau baca ini sama-sama. Saudara mau? Saya percaya this is our statement today. Saya mau dari sebelah kiri ke sebelah kanan, depan, belakang, kita akan baca ini sama-sama secara keras. And I believe apapun yang keluar dari mulut kita akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Only if you believe. Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama. Saudara siap? Saudara siap? Saudara siap? I need you to talk to me. Saudara siap? 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Tunjuk kanan kiri iman kita. Tunjuk kanan kiri iman lu. Iman gue. Itu yang mengalahkan dunia. Saya punya 2 anak, Geraldine sama Jet. The best gift of my life. These two are the joy every single morning. Tiap kali saya pulang ke rumah, mereka selalu, yang gede sih, yang Geraldine selalu peluk saya, cium saya. Kalau yang si Jet, buang muka, saudara. Jadi perlu doa-doa saudara untuk dia bisa bertobat. Cuma Geraldine peluk saya, dan these two are a bundle of joy in my life. And mereka adalah anak-anak saya. Berarti apapun yang saya punya, mereka punya, benar gak? Rumah saya, rumah mereka bukan. Kamar saya, kamar mereka bukan. Bantal saya, bantal mereka bukan. Sekarang struggle-nya, ranjang saya, saudara-saudara, adalah ranjang mereka. Apapun yang saya punya, mereka punya juga gak? Mobil saya, mobilnya mereka gak? Apa yang saya punya, itu punya mereka. Segala kuasa yang saya punya, mereka punya kuasa yang sama gak? Halo? Kira-kira deh, kira-kira. Misalnya, saya ada satpam di rumah. Menurut teman-teman di sini, kalau mereka ngomong ke satpam, mereka bakal ngelakuin gak kira-kira? Sir, Pak Satpam, bisa tolong ambilin? Bakal diambilin gak kira-kira? Kalau ada pembantu di rumah, bakal dibantuin gak kalau perlu apa-apa?
So kuasa yang saya punya, mereka juga punya. Yang sama. Lebih kerennya lagi, kuasa mama saya, kuasa omanya, mereka juga punya kuasa omanya juga. Ini dipanggilnya Nana. Kuasa nananya mereka pasti punya. Kuasa papi maminya Jessica, mereka juga sama. Supirnya mereka adalah supirnya Jalan sama Jet. Mau beli gorengan, tinggal datang. Pak Tomo, mau beli gorengan, beli gorengan. Pak Tomo, cucu habis, beli susu. Segala kuasa yang kita punya, mereka juga punya. Benar saudara-saudara. Nah firman Tuhan di sini mengatakan bahwa 1 Yohanes 5:4, semua yang lahir dari Allah. Handphone saya, handphone mereka enggak? Ada yang punya anak di sini. Handphone kita bukan milik kita lagi. Semahal-mahal handphone kita, milik mereka juga. Yang nonton YouTube terus. Toy review lagi, toy review lagi, toy review. Nggak ngerti berapa banyak main di review. Bukan kepunyaan kita lagi, milik mereka. Apapun yang kita punya, milik mereka. Karena kita lahir dari Allah. Saya tulis begini, ketika kita menyadari siapa Bapa kita, menyadari bahwa kita lahir dari siapa, kepercayaan diri kita berubah. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, cara kita menghadapi dunia sudah beda. Karena kita sudah tahu siapa Bapa kita. Pada hari ini, do you know your Father? Do you know that you have a Father in heaven that loves you so much? Yang mencintai kalian banget. For God so loved the world, karena begitu besarnya kasih Allah, that He would die for you. He is our Father. Ketika kita tahu bahwa Dia adalah Allah kita, Dia Bapa kita, kepercayaan kita berubah saudara. Kepercayaan kita berubah, kepedean kita mulai berubah. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Saya dan Boni punya 2 minggu sekali bersama dengan Tony, kita discuss Bible sama-sama. Dan kemarin kita discuss apa sih ini mengalahkan dunia. Mengalahkan di sini, mengatakan mengalahkan dan kemenangan, selanjutnya dia ngomong inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang diomongin di sini saudara, adalah kemenangan yang mutlak. Yang benar-benar mutlak. Katakan 1, 2, 3, mutlak. Mutlak. Siapa yang ikut basket di sini? Siapa yang ngikutin basket? Boleh lihat angkat tangannya yang nggak ngikutin sepak bola deh. Yang ngikutin basket ada, saya bingung di Jakarta kalau misalnya basket cuman dikit doang. Tapi tahu basket ya? Tahu Golden State Warriors, tahu ya? Siapa yang suka Golden State Warriors? You guys are just bunch of, okay. Golden State Warriors, mereka punya the best names of all. They have Stephen Curry, nggak tahu ya? Yang nggak tahu, ya begini aja. Oke, karena saya nggak nonton sepak bola, saya cuma tahu basket. They have Stephen Curry, mereka ada siapa lagi? Kevin Durant, Klay Thompson, the best shooter right now, I think. Mereka ada siapa lagi? Draymond Green, and then they just acquired DeMarcus Cousins. On the paper, mereka ini undefeated kayaknya. Kemenangannya bakal mutlak. Nggak mungkin ada yang ngalahin. Rosternya udah luar biasa. Isi bench playersnya udah keren-keren banget. In fact, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, tim mereka udah keren banget. Their record is 73-9. Ingat ya, 73 menang, 9 kalah. Rekor ini gak pernah dikalahkan, gak pernah dihilangkan. Karena rekor ini yang pertama kali cetak adalah Michael Jordan and the Bulls in 1992. Wah gila, ensiklopedia basket saya keren banget ya. So saya kalau tentang basket aja. In 1992, I think, Michael Jordan berhasil memecahkan rekor 72 dan 10. 72 kali menang dan 10 kali kalah. In that year, Golden State Warriors 2 tahun yang lalu, their record is 73-9. 73 kali menang dan 9 kali kalah. Mutlak, pasti mutlak. Keren banget. Roster mereka luar biasa. They are stacked. Saya pikir mereka playoff akan menang. Menang. Sampai ke final. Tapi akhirnya, siapa yang tahu endingnya? Kalah sama Cavaliers. Lo tepuk tangan bos. Sekarang Cavaliers gak bakal menang lagi sih kayaknya. Karena bosnya udah pindah ke Los Angeles Lakers. Hidup Los Angeles Lakers. Oke, anyway. Golden State Warriors on a piece of paper mereka udah menang. Kelihatannya udah keren banget. And yet, mereka kalah di final.
lawan Golden State Warriors and LeBron James. Apa? Lawan Cleveland Cavaliers and LeBron James. Sorry bos. Kemenangan yang diomongin di sini adalah kemenangan yang mutlak, yang udah pasti menang, Apapun yang kau alami pada saat ini, if you feel defeated, I felt defeated. Tapi in the very end, pada akhirnya kita pasti akan menang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Boleh tengok kanan kiri bilang kamu pasti akan menang. Senggol lebih keras lagi, kamu pasti akan menang. Toyor sedikit palanya boleh, kamu pasti akan menang. Biar sadar kita bukan orang yang kalah. Amin. Senjata apa sih yang kita pakai? Kita baca lagi 1 Yohanes 5 tadi. Oke. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Iman di sini berbicara iman yang terus menerus. Yang dibicarakan iman yang terus menerus, iman yang gak pernah menyerah. Apapun keadaan kita, iman kita gak pernah lentur, saudara. Bahasa Inggrisnya persistence faith. Faith that never gives up. Faith that never let down. Iman yang gak pernah menyerah. Saudara masih mengikuti saya? Iman yang gak pernah menyerah. Jadi begini, saya diskusi dengan Bapak Peanut Butter, Boni Christian. Iman akan tetap menjadi iman kalau gak ada perbuatan. Iman, begitu ada perbuatan, begitu ada tindakan, maka iman itu menjadi hidup. Seringkali kita bilang saya beriman, iman saya besar. Apa yang saya punya, iman saya gede, menghadapi apapun saya oke. Tapi kita gak pernah bertindak, kita gak pernah melangkah, kita gak pernah maju, saudara. Kita takut buat maju. Pada saat ini, I pray prophetically that yes, you have faith. Ya, kita semua punya iman. Tapi hari ini kita punya keberanian untuk maju, saudara. Kita keberanian untuk melangkah. Karena bersama dengan Tuhan gak ada yang namanya kekalahan. Bersama dengan Tuhan ada yang namanya kemenangan. Gak ada yang namanya kalah lagi. Ada yang namanya kemenangan. 1 Samuel 17. I want to end with this story. Story kita pernah dengar. Sering kali kita dengar. Bahkan waktu kita Sunday school kita dengar. It's a story of David and Goliath. Daud dan Goliat. Settingannya Daud ini anak yang paling bungsu, yang paling kecil. Dia gak perang, saudara. Dia lagi di ladangnya. Dan pada saat itu ayat 13 mengatakan begini, ketika anak Isa yang besar-besar telah pergi. Jadi anak-anak yang besar pergi dan berperang mengikuti Saul. Daud adalah anak yang bungsu, yang kecil. Terus Isai bilang begini, Daud, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Jadi Daud ke sana, tolong dong liatin kakak-kakak lo, oke gak mereka? Oke. Dia pergi ke sana. Ayat 25 mengatakan begini, dia sampai di sana, situasi lagi kacau. Israel lagi baris, lagi mempersiapkan barisnya, orang Filistin lagi mempersiapkan barisnya juga. They're about to go to war. Ada satu orang namanya Goliat. Israel takut. Gimana nih? Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Goliat. Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel, kata-kata orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Mereka pada takut. Israel pada takut. Daud nggak di dalam percakapan itu, dia cuma lagi lewat doang. Tapi dia dengar orang Israel lagi takut. Lalu Daud dengan gagah berani bilang begini, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Anak yang paling bungsu, yang paling kecil, yang orang gak lihat, dia punya keberanian yang luar biasa. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, kasih tahu ke rajanya. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata begini kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. See, listen, I'm talking to you guys right now. Saul bilang sama dia, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang-orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. We all know the ending. Kita tahu hasil akhirnya. I'm telling you, if you're young and people say that you can't do anything, hey, the Bible says otherwise. The Bible says that you are chosen one. Kamu adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak muda yang akan menjadi bangsa-bangsa yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan sampai ke ujung bumi, not just as a follower, but as a leader that will break nations after nations after nations and bring down the reign of God in whatever you do. Don't look down on yourself because you're young. Dari sejak kecil Tuhan akan pakai teman-teman di sini, anak-anak teens dan youth. Yang percaya katakan amin. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang siang dan datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin itu yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia belum kelar. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Ini orang pedenya luar biasa. Mungkin pertama kali dia ngelawan singa, mungkin dia takut. Tapi at that moment dia tahu, saya ini siapa? Saya orang yang diurapi Tuhan. Karena sebelumnya dia baru diurapi Tuhan. Dia dengan pedenya, dia ngelawan singa. Dengan pedenya dia ngelawan beruang. Kabur, dikejar saudara, dipukulin, terus dibunuh ini yang namanya beruang. Pedenya luar biasa. Where's our confidence? Di mana kepedean kita? Di mana kepercayaan diri kita? Terus Daud dengan kerennya dimaju kepada orang Filistin, dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing. Kayaknya dia ngomongnya gak sesantai ini deh. Dia ngomongnya kayaknya dengan penuh kepedean deh. Kira-kira kayak gini nih. Oi, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oh, mungkin Goliat Anda mungkin besar banget. But how do you face your Goliath in your life? This is how he faced it. Dia dengan teriak, dengan gagahnya dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya bilang ini, di tangan Tuhanlah pertempuran dan lampun menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Listen, only a few seconds. Daud tahu siapa dia. Dia tahu adalah bangsa Israel, dia adalah bangsa Israel, anak Isai yang mempunyai Allah. Iman Daud gak tergoyahkan karena dia punya kuasa Allah yang ada di dalam dia. You have that same power inside of you. You have that same power that splits seas. You have the same power that heals the sick. We have that same power inside of us. Kita punya kuasa yang sama di dalam hati kita. Ya, in the end plastic culture harus tutup. Tapi ini yang saya tulis, saudara. Waktu itu jati diri saya digoncangkan. Saya sampai gak mau buka komputer lagi, gak mau buka Facebook. Tapi ini yang menguatkan saya. Tuhan gak mau saya menjadi Joshua ahli mainan. Tuhan tidak mau saya menjadi pelopor di San Antonio Indonesia. Tuhan tidak mau saya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Tapi Tuhan mau merubah siapa diri saya. Bukan ahli mainan.
tapi orang yang suka menyembah. Tuhan mau merubah saya menjadi orang yang lebih suka berada di pelatarannya daripada di tempat lain. Tuhan mau membentuk saya menjadi bejana yang Dia mau. Tuhan mau saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau saya merubah pikir saya dengan secara yang berbeda. Tuhan mau saya melihat seperti Dia melihat. Pada saat itu mungkin Goliatnya besar, tetap Goliatnya masih besar di depan saya. Tetap saya nggak tahu gimana saya mengatasi, gimana saya mengalahkannya. Tapi kepercayaan diri saya berubah. Karena saya tahu purpose saya tahu siapa saya. Saya adalah anak Allah. Apapun yang Tuhan punya, saya punya. Apapun kuasa Tuhan ada dalam kehidupan saya. As long as we believe. Saudara percaya pada saat ini? Saudara percaya pada pagi hari ini? Yang percaya katakan amin. Benar-benar amin yang keras. Saya percaya dengan mulutmu, imanmu mulai tambah besar. Yang percaya katakan amin. Yang lucunya saudara, firman Tuhan mengatakan goodness and mercy shall follow. Ya, plastik culture berantakan at that moment. Lebih lucunya di tahun 2015, pada saat saya mencari Tuhan lebih lagi selama 2 tahun itu, saya bergumul. Tuhan restore bisnis saya. Saya mulai namanya Kurobokan. Ini yang saya bikin saudara. Saya mulai namanya Kurobokan. In about 4 years time. Waktu saya dulu waktu ngurusin plastik culture sibuk banget. Tiap hari mesti ke toko, tiap hari mesti kontrol toko, 3 toko. Dan saya sekarang cuma ngurusin produksi. Ternyata saya baru belajar tuh. Tuhan can restore everything. God can restore everything. And He aligned the purpose in my life. Dia meluruskan tujuan hidup saya. Dan akhirnya, I can do what I do in the ministry. I can still make toys. Dan bahkan mainan kita dibawa sampai kemana-mana. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. There's a lot of noises. There's a lot of nabi-nabi palsu yang mengatakan, oh Aaron begini, Aaron begitu. Yang ngomong Chelsea begini, Chelsea begitu. But let me tell you, yang bisa label kalian bukan apa yang orang ngomongin, bukan apa yang dunia ngomongin, bukan apa yang Google ngomongin, tapi apa yang firman berbicara tentang Anda semua.